Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuatkan video tutorial cara uh, diklat pendidikan dan pelatihan untuk melalui website ASN Berpijar. Kita masuk dulu ke websitenya. ASN Berpijar. Kemudian kita pilih yang ini, yang paling atas, yang ini ya. Nah, ini karena saya sudah masuk, karena sudah memiliki akun, makanya tampilannya seperti ini ya. Ya sudah ada seperti ini. Kalau rekan-rekan belum memiliki akun, tinggal daftar saja. Daftarnya mudah memasukkan email saja. Kemudian mengupdate foto profil dan lain sebagainya. Caranya kita langsung ke sini ya, di dashboard ini. Kemudian kita pilih aktivitas saya dan ini kan ada sini dua aktivitas saya dan konten pilihan. Ya, kita pilih yang ini ya, konten pilihan. Tunggu sebentar. Nah, sini kan sudah terlihat pelatihan-pelatihan ataupun konten yang populer ini ada ya, konten populer. Salah satunya Core Value ASN berakhlak, ada 7 jam pelajaran. Kemudian ada di sini yang literasi digital 14 JP ya. Ini pelatihan struktural kepemimpinan, kemudian materi disiplin pegawai negeri sipil 4 jam pelajaran. Ini yang populer ya, yang banyak diminati. Kemudian di bawahnya kita juga bisa melihat ada di sini konten rekomendasi. Konten rekomendasi itu karena kita di sini gimana ya? Karena kita mencari belum kan dan enggak boleh. Nah ini karena kita di kategori ini kita kalau kita pilih semua di sini saya memilih semua kategori ya. Makanya dia muncul seperti ini. Dia muncul pilihan. Nah, dia muncul konten rekomendasi ini. Apa yang kita pilih tadi. Kemudian kita klik di sini, lihat semua konten. Nah, jika sudah seperti ini, di sini seperti ini ya, pelatihan yang ini. Pentingnya sarana dan prasarana pelatihan ASN berbasis digital. Nah, di sini saya sudah mendaftar ya, karena di sini statusnya menunggu seleksi. Di ASN Berpijar ini, kalau dulunya kita ketika kita daftar, kita langsung bisa mengikuti pelatihan. Tapi kalau yang sekarang ini, ASN ini Berpijar di tahun 2026 ini, pelatihannya belum tentu kita langsung bisa ikuti, walaupun kita sudah daftar. Misalnya kita daftar hari ini ya, pagi ini kita daftar. Dia kalau belum tersedia dia statusnya menunggu seleksi. Tapi ada juga pelatihan yang kita langsung daftar saat itu dan kita bisa langsung mengikuti pelatihannya saat itu juga. Ada. Makanya kita coba ya cara mengikuti pelatihan yang bisa. Yang kalau yang ini progres selesai. Ini saya sudah ikuti ya. Digital leadership yang memimpin di era teknologi 2JP ini sudah selesai ya. Sudah selesai dia. Tandanya selesai apa? Kita bisa lihat ke bawah. Nah, di sini ya. Kalau di sini selesai nih, udah jelas ya. 1 banding 1 untuk over kelas.
kemudian dasar dan konsep kepemimpinan digital ASN 1:1. Kalau dia sudah selesai di sini ada menu sertifikat, kita lihat. Nah, kita sudah bisa mengunduh sertifikatnya. Di sini saya kemarin itu ini di 25 Februari ya, 2025. Sudah selesai dan sertifikatnya sudah saya unduh juga. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Kita bisa lihat pelatihan-pelatihannya yang belum kita daftar ya. Coba nanti pelatihan-pelatihan yang kita minati ya. Nah, di sini ada dasar manajemen risiko. Kita lihat ya. Di sini ada kan belum daftar, kemudian lihat detail. Kita klik lihat detail ya. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Kemudian di bawah kanan ini ada di sini ya, daftar sekarang. Nah, kita klik daftar sekarang, kita akan kalau ini langsung tersedia akan langsung eh, tampil dia untuk. Nah, di sini dia. Di sini kan ada keterangannya. Kita pastikan syarat dan kondisinya sudah sesuai ya. Kemudian kita lihat nama kita, kemudian asal instansi dan kerjanya seperti ini ya. Kalau sudah sesuai, selanjutkan menyatakan bahwa bersedia untuk menyelesaikan semua aktivitas pada kelas konsep dasar manajemen risiko. Ya, dia 1 JP ya. Yang diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara serta mengerjakan kuis dan ujian yang diberikan. Artinya apa? Kita ketika kita klik centang ini kita diharuskan menyelesaikannya sampai selesai ya. Kemudian nomor 2 membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Silakan klik saja kalau mau membaca syarat dan ketentuan. Sini kita lanjut saja ya. Kemudian membaca dan menyetujui kebijakan berbasis platform. Ya, apabila saya tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka saya bersedia untuk menerima konsekuensinya di kemudian hari. Ya, pada intinya kita ketika kita klik centang ini dan kita klik terima tawaran, kita diharuskan menyelesaikan apa namanya pelatihan ini ya, jangan dibiarkan ini diselesaikan. Walaupun nilainya nanti berapa itu soal lain ya. Penting kita selesaikan sampai dia selesai. Nanti dia ada paling terakhir nanti menjawab soal ya ataupun kuesioner. Kemudian kita coba ya terima tawaran. Nah, di sini ada pendaftaran kelas. Terima kasih telah menerima penawaran mengikuti kelas konsep dasar manajemen risiko. Sampai jumpa di kelas. Lihat konten saya. Nah, kita klik ini kalau pelatihannya tersedia, kita langsung akan melakukan pelatihan ya. Tapi kalau tidak, dia akan menunggu dia. Nah, ini kan sudah kita klik ya. Kemudian di sini ada, nah ini nomor 1 nih, konsep dasar. Yang ini tadi yang kita klik ya. Coba kita klik masuk. Kalau dia tersedia apa bagaimana. Nah, di sini ini di sini langsung tersedia ya. Ini pelatihannya ini konsep dasar manajemen risiko 1 jam pelajaran. Ini langsung serta merta yang langsung tersedia saat kita klik. Nah, cara ikuti pelatihannya untuk mendapat sertifikat ini kan sertifikat ya, karena kita belum melaksanakan pelatihan, sertifikatnya belum ada di sini. Nanti kalau selesai nanti sertifikatnya ada. Nah, lihat aktivitas. Lihat aktivitas ini, ya gini ya, kita lihat aktivitas. Di sini ada 2 halaman. 2 halaman ini silakan dibaca. Kerangka ini kita membaca modulnya ya, ataupun soal-soal nanti di akhir eh, pelatihan ini kita diberikan soal dan kita diharuskan untuk menjawabnya. Dan biasanya jawaban kita itu harus minimal nilai 70 nilainya. Di bawah 70 dia dia bisa diulangi lagi.
di atas 70 misalnya 80 tetap bisa diulangi kalaupun mau kita ulangi, tapi kalau kita selesaikan di 80 nilainya boleh juga. Umpamanya kita ya, belum puas ya nilai 80, kita mau mendapatkan nilai 100 boleh diulangi lagi walaupun nilainya ya kita di sini baca ya. Ya, kemudian kalau sudah baca dengan pelan, di sini ada kan ada centang sini agak gelap centangnya. Kalau dia sudah tercentang, berarti dia sudah selesai. Sudah boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini kita diperlihatkan menonton video ya dari YouTube. Kita tonton videonya. Karena videonya cukup lama biar dapat persingkat waktu kita percepat ya Setiap videonya instansi ya. pemerintah Kita skip saja. Nah, kemudian lanjut ke mengapa manajemen risiko penting dipahami. Ini kan sudah tercentang, kalau tercentang boleh lanjut. Menonton video lagi diberikan, kita tonton lagi videonya. Ini ada durasinya 4 menit, ya, sudah berhenti ya. Kalau ini, karena kita percepat ya. Tapi nanti kalau di saat kita pelatihan itu kita harus diharuskan jangan skip video ini ya. Karena di video ini nanti ada jawaban dari soal-soal yang diberikan nanti di quiz di sini ya. Kuis konsep dasar manajemen risiko. Nah, ini kan sudah tertentang, kemudian kita ke sini ya. Nah, di sini ini ada kuis ataupun pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di atas tadi. Ada tadi after kelas ini kita kalau kita baca kita ingat kita tahu jawabannya. Kemudian ada video-video tadi video YouTube. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, ini dia menuju kuis. Detail kuis, nama kuis ini ya. Kemudian tanggal ini tanggal hari ini. Kemudian pengulangan itu 10 kali kesempatan. Artinya kalau dia nilainya eh, di bawah 70 boleh mengulang selama 10 kali. Kalau 10 kali juga nggak dapat eh, nilai di atas 70 berarti dia gagal nantinya. Nah, durasi 30 menit ya dia pakai durasi ya. Skornya masih nol karena belum dimulai. Kemudian kita langsung klik di sini ya menuju quiz. Nah, di sini ada lagi titik quiz, jumlah soal 10, waktu mengerjakan 30 menit, pengambilan nilai, nilai terbaik, skor minimal 70. Ini ya, pengulangan 10 kali. Mulai. Nah, saat kita mulai ini, kita singkirkan soal-soal ya. Silakan kita coba kita jawab ya soal-soalnya. Pastikan nilainya nanti tidak kurang dari 70 ya. Coba kita coba jawab ya. Coba aja ya. Soal satu, formasi risiko membantu organisasi dalam membuat perencanaan dan kinerja yang baik. Ya, kita jawab ini ya. Kemudian soal nomor dua itu, hmm, mengelola risiko dengan baik dapat meningkatkan reputasi organisasi karena organisasi menjadi lebih dihormati dan dipercayai. Dan soal nomor tiga, karena ya, mengapa manajemen risiko dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan? Karena keputusan didasarkan pada analisis risiko yang matang dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Ya. Apa tujuan utama dari penerapan manajemen risiko dalam organisasi?
meningkatkan kemungkinan capaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Coba coba ini ya. Kemudian soal nomor 5, pengambilan keputusan berbasis analisis risiko akan membuka peluang dan melindungi aset organisasi. Kemudian soal nomor 6, ini dia. Dalam proses manajemen risiko, tahapan manakah yang berfokus pada penentuan probabilitas dan dampak dari suatu risiko? Analisis risiko ya. Kemudian soal nomor 7. Sebuah perusahaan memutuskan untuk memberi asuransi untuk melindungi asetnya dari kebakaran. Oke, strategi manakah? Strategi penanganan risiko ini dikenal sebagai ini ya, risiko, risiko. Ya, nomor 8. Fungsi utama dari register risiko atau risk risiko. Register adalah untuk eh, risiko tadi yang ini ya, risiko mendokumentasikan dan memantau informasi kunci tentang setiap risiko yang teridentifikasi ya. Kemudian 9, nomor 9 ya, soal 9. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh dari risiko operasional? Ya, kegagalan sistem IT yang menyebabkan terhentinya layanan pelanggaran. Kemudian 10, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip dasar dari manajemen risiko? Prinsip dasar manajemen risiko ya, yang bu yang bukan merupakan prinsip dasar manajemen risiko. Yang bukan ya. Nah, ini yang bukan ya. Berarti dia statis dan hanya dilakukan panen. Kemudian kalau sudah selesai, eh, klik selesai ya. Kita coba ya nanti akan muncul nilainya ya. Ya, di sini kita lihat ya hasil kuis. Nilai kita di sini 100 ya. Artinya jawabannya benar semua dari 10 soal tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat kalau review kita lihat kita nggak perlu di review lagi karena jawabannya sudah benar semua ya. Kalau misalkan nilai kita 90, kita boleh kita review karena kita nanti melihat soal mana yang kita salah menjawabnya ya. Kalau dia nilai 100 nggak perlu lagi karena semua jawaban sudah benar. Nah, di nilai 100 pun kalau mau coba ulang lagi boleh, tapi nggak perlu lagi lah ya karena dia sudah 100 ya. Nah, di sini ada lihat sertifikat. Sertifikatnya akan langsung muncul. Ini dia konsep dasar manajemen risiko. Lihat. Kemudian dia ada sini nomor sertifikatnya, nama kita, kemudian di sini kita bisa unduh sertifikatnya. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Nah, ini dia sertifikatnya. Sudah jelas. Nah, ini dia ya. Nah, di sini pun ada nilainya yang tadi. Ya, demikian caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.